Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Ini gue mau bikin konten tentang penyakit dropsy ya. Sebenarnya penyakit dropsy ini menular apa enggak ya? Kita sering sebut dropsy dengan nama sisik nanas ya, sickness atau sisik nanas. Nah, kita mau bahas nih, sebenarnya penyakit dropsy ini menular atau tidak ya. Saya nggak tampilkan literatur, tapi yang pasti saya sudah membaca beberapa literatur lah pokoknya ya, dari beberapa literatur, dari beberapa sumber ya. Insya Allah beberapa sumber pun ilmiah ya sumbernya ya. Ada juga yang tidak ilmiah, tapi kebanyakan saya ambil dari sumber-sumber yang ilmiah. Jadi kalau ngomongin dropsy teman-teman, ini ikan saya yang dropsy nih, teman-teman bisa lihat. Yang masih bingung mungkin dropsy kayak gimana, ini dropsy ya. Ini udah hampir seminggu teman-teman ikan saya dropsy ini. Sudah hampir seminggu ya. Tapi ini saya kasih terapi sedikit ya. Ini sepertinya agak berkurang nih ya, agak berkurang. Ini masih mau ngedok dia nih. Nah, masih mau ngedok nih. Ini dia. Nah, ini dia. Ini ikan, rencana saya mau kontesin ini ikan. Ternyata terus tiba-tiba kotorannya itu dia nggak bisa berak. Kotorannya putih kayak kapas gitu. Terus ternyata beberapa hari kemudian dia langsung kembung perutnya dan kelihatan sisiknya tuh kita angkat. Nah, ini yang kita sebut dengan sisik nanas atau dropsy. Ya, katanya dropsy ini penyakit yang memang sulit banget disembuhin ya. Oke. Jadi gini teman-teman. Nah, kalau ngomong ini menular atau enggak ya. Jadi si dropsy ini contoh teman-teman. Udah bukan ini aja sih teman-teman. Jadi banyak. Ini ikan multicolor yang sudah saya kawinin dengan betina ya. Jadi saya udah ngawinin dengan betina yang dropsy ya. Jadi ini kebetulan nggak ketahuan sih betinanya dropsy ya. Cuma betinanya memang agak bertingkah aneh nih awal-awalnya. Saya mau kawinin, saya coba aja kawinin. Setelah saya kawinin, 1 hari kemudian saya lihat ternyata betinanya tuh langsung kelihatan, sisik nanasnya kelihatan langsung. Akhirnya saya biarkan dulu, gimana nih, serba salah, udah terlanjur kan. Kalau memang dropsy ini menular, saya biarkan aja. Saya biarkan selama beberapa hari sampai akhirnya betinanya itu tetap bisa bertelur dan bisa punya anak. Nah, ini jantannya nih, dia nih teman-teman. Ini hasilnya. Biarpun mungkin nggak banyak-banyak banget ya ini anaknya. Nah, ini karena telur yang keluar mungkin tidak terlalu banyak. Ini anak-anaknya teman-teman. Ini anak-anaknya, tapi betinanya sudah mati. Nah, setelah bertelur saya angkat betinanya, saya biarkan sekitar 2 hari kalau nggak salah. Ya, jadi ini anaknya teman-teman tadi. Jadi si betinanya udah mati ya. Oke, nah dan ternyata itu umurnya udah sekitar sebulanan ya. Ini sebulanan ya. Jadi si jantannya gue perkirakan, wah nih kalau seandainya dropsy ini menular, ini jantan udah dropsy juga dong. Ternyata enggak teman-teman. Ini jantannya masih hidup dan sehat, dan ini rencana mau gue kawinin lagi ya. Ya jadi gitu teman-teman. Nah jadi ternyata dari kesini kesimpulannya dropsy itu tidak menular. Tapi ada tapinya teman-teman. Nah kita cek dulu. Ternyata penyakit dropsy itu kan adalah penyakit penumpukan cairan di bawah kulit, di rongga perut. Dan ternyata kalau kita cek literaturnya, dropsy itu kenapa sulit untuk diatasi, karena ternyata dropsy itu penyebabnya banyak. Jadi jangan kita ambil kesimpulan dropsy itu tidak menular, belum tentu. Nah, jadi dropsy itu bisa menular, bisa juga tidak menular. Jadi ternyata macam-macam penyebabnya. Penyebabnya bisa diawali dari infeksi. Nah, dari infeksi bakteri, infeksi parasit, infeksi jamur ya kan, dan bahkan juga dari kondisi air atau mungkin karena gagal ginjal. Jadi ikan juga bisa gagal ginjal, kita tahu ya. Kalau di manusia gagal ginjal biasanya ya terapinya apa yang dilakukan? Kalau di manusia terapinya ya cuci darah. Dan memang terapinya selama-lamanya, kecuali kalau dia diganti ginjalnya atau kita bukan diganti, dicangkok ginjalnya. Jadi dropsy itu penyebabnya macam-macam gitu. Jadi dropsy itu bisa menular, bisa juga tidak. Tapi selayaknya kalau ikan udah kena dropsy, ya dia harus dipisahkan. Dia harus dipisahkan dari ikan-ikan yang lain dan dia harus diterapi. Nah, gimana cara terapinya kita bahas lain kali. Ya, biarpun juga gue belum pernah berhasil untuk menyelamatkan ikan yang kena dropsy. Ya, jadi rata-rata ikan kena dropsy itu kalau udah, bahkan beberapa beberapa dokter hewan menyarankan kalau udah kena dropsy ya udah euthanasia atau disuntik mati. Nah, kalau kita kan nggak perlu disuntik mati ya, cukup kita masukin kolam lele atau kolam arwana ya, atau kita masukin kolam ikan-ikan predator. Jadi gitu teman-teman. Jadi dropsy itu jawabannya, apakah dropsy itu menular? Ya, dropsy bisa menular, bisa juga tidak menular. Tapi disarankan kalau ada ikan yang kena dropsy, dia harus dikarantina.
Karena kalau dia penyebabnya karena bakteri, jamur atau parasit atau virus ya misalnya, dia harus segera dipisahkan. Jangan dideketin dengan ikan-ikan yang lain. Keren ya teman-teman ya. Ini dropsy tapi masih kayak gini nih. Nih sisiknya keangkat semua nih teman-teman. Ini ikan dropsy gua sayang banget nih, padahal udah mau gua kontesin rencananya ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, dropsy itu harus dikarantina dan dipisahkan dari ikan-ikan yang lain karena dropsy itu bisa menular dan bisa juga tidak menular gitu. Jadi kalau penyebab kalau ikan-ikan dropsy segera ditangani dari awal teman-teman. Penanganan dari awal ya berarti kita harus karantina, kita gunakan air yang bagus. Kemungkinan airnya nggak bagus. Nah kebetulan emang di tempat gua nih airnya jelek banget. Nah teman-teman bisa menggunakan, kalau emang ada ikan yang kena dropsy segera dipisahkan, gunakan air bagus ya, air galon, bahkan kalau perlu air mineral gunakan. Airnya nggak usah tinggi-tinggi teman-teman ya kan. Terus dikasih garam. Garam ini buat mengurangi stres ya, buat mengurangi stres si ikan. Kan ikan itu kan, ikan air tawar itu air selalu masuk ke dalam tubuh si ikan ya. Air itu selalu masuk ke dalam tubuh si ikan. Nah nanti ginjal yang akan mengeluarkan. Nah jadi biar ginjal yang akan mengeluarkan dari tubuh dia supaya dia nggak kelebihan air. Nah makanya kalau seandainya air itu kita buat, kita kasih garam ya sekitar 0,1% lah. Kalau air ini kita kasih garam, nanti proses masuknya air ke dalam tubuh ikan itu bisa dikurangi gitu, karena kita seimbangkan tekanan osmotiknya supaya si ikan ini tidak terlalu lelah dan tidak terlalu capek untuk mengeluarkan banyak air dari badannya gitu. Jadi supaya dia nggak ngeluarin banyak air dari badannya, ginjalnya kerjanya nggak berat, makanya kita kasih garam. Itu mungkin salah satu fungsinya. Dan garam juga berfungsi sebagai pencegah perkembangan bakteri, beberapa bakteri ya gitu. Jadi bisa kita pakai itu. Dah itu yang berikutnya. Jadi pakai garam. Kalau lebih bagus biasanya untuk terapi dropsy itu pakai garam Epsom teman-teman. Biasanya sering kita pakai nih buat terapi ikan tuh biasanya pakai garam Epsom. Nah ini bisa banyak kok yang jual garam Epsom. Ini beda ya, kalau garam Epsom ini rasanya nggak asin teman-teman, tapi rasanya agak pahit. Ini bisa dipakai. Dan beberapa juga menyarankan kalau kita kan nggak tahu ya dia ini bakteri atau enggak. Nah teman-teman bisa menggunakan antibakteri, bisa menggunakan macam amoxicillin dan lain sebagainya. Pokoknya bisa pakai antibiotik. Nah kebetulan yang saya pakai ini, saya nggak ini ya sih pakai merek ini. Jadi ini obat antibakteri juga ya, antibakteri, ini antibiotik ya, antibiotik. Dan saya juga menggunakan ini. Nah kadang karena kondisi air saya jelek, saya biasanya pakai ini ya, pakai cairan yang sangat efektif untuk menjernihkan ikan, mengangkat dan lain sebagainya, menghentikan pertumbuhan alga dan lain sebagainya. Saya biasanya menggunakan ini teman-teman. Ini saya menggunakan ini 8 sampai 15 mili untuk 100 mili air gitu. Jadi intinya kalau ikan udah kena dropsy, gunakanlah air yang bagus ya, nggak usah tinggi-tinggi airnya. Dikasih garam 0,1% ya, dikasih antibiotik ya. Antibiotik yang saya kasih tadi itu biasanya saya kasih 3 hari sekali gitu. Nah terus 3 hari sekali airnya kita ganti. Dan jangan diganti semua teman-teman, jangan diganti semua, gantinya sedikit aja. Terus ngasih makannya nggak usah banyak-banyak. Saya sih kalau udah dropsy gini kan dia susah nih untuk BAB ya. Biasanya kalau udah dropsy kayak gini, itu nanti saya kasih makannya 2 hari sekali atau sehari sekali dan sedikit aja. Ini kotoran di perutnya aja masih belum bisa keluar nih teman-teman. Nah, ini sayang banget ya, ngerenes banget nih. Padahal pas hari saya mau berangkatin itu baru ketahuan kalau dia dropsy ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan dari teman-teman sebelumnya, apakah dropsy itu menular atau tidak? Itu jawaban saya, bisa menular, bisa tidak gitu. Karena buktinya nih ikan saya masih sehat gitu, tapi betinanya sudah mati. Oke, semoga bermanfaat informasi dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.